dari puncak Gunung Slamet 3428 mdpl. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Merpati Kolong Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jumpa lagi bersama channel Merpati Kolong Indonesia. Ini posisi ada di kandang ya. Ini memiliki stok-stok yang ada. Ini anak Milan jantan ya. Terus ini betinanya turunan dari Asom Jaya. Ini coba saya kombinasikan. Ini Milan sama anak Milan kali anak Sailendra ini. Ini cucu Samoser dari Asom Jaya, ini adik Puma ini. Terus ini andalan saya yaitu anak Queen. Ini Panji anak Queen. Nah, ini betinanya spesial ini. Ini betina ambil langsung dari Mas Junet Kenwood Team. Ini pinjam juga. Ini pinjam ini dipinjam dari Jatidiri ya. Karena untuk saya ngambil langsung ke Mas Junet pasti nggak mampu lah. Nah, ini saya pinjam. Baru keluar ada anaknya 1 ekor itu. Ini jantan anak Samoser. Ini jantannya, ini anak Samoser ini. Mata putih. Saat ini saya kombinasikan coba dengan anak Milan ya. Jadi untuk tahun ini saya baru kumpul-kumpul untuk pondasi breeding ya. Yang menurut saya masuk dari burung-burung yang jelas terpantau di depan saya sendiri, termasuk ini ya, misalnya Samoser. Karena anak Samoser, karena Samosernya itu rata-rata mengeluarkan burung juara, termasuk anaknya, cucunya, bahkan cicitnya. Nah, ini betinanya adalah anak Milan ya, Milan yang memakai betina cucu Krishna. Ini berebutan paling dor di Jatidiri untuk saat ini, yaitu Milan yang berebutan ini. Ini juga anak Milan. Ini rampasnya itu yang kelabu tadi ya. Ini dulu sempat hampir jadi player, udah setengah jalan, sayangnya capek tudangnya patah ini. Jadi kurang maksimal. Saat ini saya coba jodohkan dengan betina bapaknya ini cucu Pasopati. Bapaknya ini cucu Pasopati, ibunya pakai Trah-Queen. Pasopatinya juga bagus ya. Yaitu bapaknya Saldo yang tadinya ada di Asom Jaya. Ini sudah mau rampas 2 kali, sama sudah cukup umur lah untuk breeding ya. Ini anak Milan. Ini anak Milan ini. Kemarin saya lop 2 hari, ini cedera kakinya. Sedikit cedera, sedikit lah, tidak masalah ya. Nah, ini berebutan sama dengan betina yang tadi ya, anak Milan yang itu. Ini rampas jantan ya, yang saudaranya juga jantan, masih ada di Jatidiri. Warnanya kelabu telampek.
yang di jati dirinya itu. Ini iseng-iseng saya jodohkan dengan jalur Yakuza. Ini sudah ngeluarin anak rata-rata over ini. Nah, ini saya jodohkan sama Milan, coba sama anak Milan ya. Jadi seperti itu untuk pondasi saya ya, karena kenapa saya memilih jalur Milan ya, terus Asom Jaya untuk pondasi, karena memang Milan itu burung idola saya lah ya, bisa saya katakan seperti itu, karena saya melihat sendiri kinerjanya Milannya. Terus menurut saya burung yang bagus dan bisa menurunkan ke anak atau cucunya dan generasi ke bawah, itu burung-burung yang dari pertama memang perdana giring, terus masih larbiek baru jodoh, itu sudah kenceng dari awal, memang sudah kenceng, itu biasanya nanti akan menurun sifatnya ke anak atau cucunya. Itu menurut saya ya, menurut saya. Jadi kadang-kadang ada burung yang tadinya pelan, terus begitu dilolohkan atau apa, atau terjadi sesuatu, nah baru jadi player istimewa, itu juga bisa. Tapi untuk saya sendiri acuannya bukan seperti itu. Misalnya Milan ya, misalnya Milan dari piek jodoh pertama itu memang sudah kenceng, dari piek sampai dilatih sampai player itu memang dari pertama memang sudah kenceng. Termasuk rampasnya Milan itu, rampas jantan Milannya itu sempat cedera sayapnya patah sebelah, itu yang belahannya Milan itu ya. Milannya juga setelah berprestasi akhirnya untuk saat ini sayapnya cedera dan hanya untuk pacak di jati diri, seperti itu ya. Jadi untuk menurut saya itu yang bisa menurunkan sifat ke anak cucunya nanti, yaitu burung-burung yang dari pertama memang sudah kenceng, terus berakhir jadi player dan juara. Insya Allah bisa diharapkan lah seperti itu. Itu pun saya dapatkan dari 3 tahun mengamati ya, selama saya bermain merpati 3 tahun mengamati, terus baru mendapatkan yang menurut saya sreg di hati, yaitu jalur Milan. Dan beberapa dari Asom Jaya itu karena saya juga berniat ingin belajar sama beliau. Kadang-kadang saya heran juga kenapa di Asom Jaya itu rata-rata burungnya itu bagus ya, itu burungnya itu rata-rata bagus, bisa dibilang 90% lah itu bagus. Itu jadi acuan saya juga, karena kita sama-sama belajar lah untuk kombinasi-kombinasi yang lainnya belum terlalu banyak, terutama untuk betina ya, karena untuk satu jalur saja itu mahal. Misalnya ini anak Milan itu sudah mahal, ini paling enggak 10 jutaan ke atas untuk yang beretan ini ya, untuk beretan yang sekarang. Terus ini ada koleksi, ini sebenarnya bagus. Ini adalah anak Krishna Sukses Squad betina yang trites. Krishna juga burung legend di Pekalongan, peraih mobilan New Ayla. Dan bagusnya Krishna itu hanya ikut lomba selama sebanyak 14 kali, terus berhasil podium sebanyak 8 kali. Ini anak Krishna, ini betina lar PX1 sudah nelor. Ini harusnya bisa buat andalan ya, atau pondasi breeding teman-teman kalau mau, karena ini capit udahnya keras sekali, ini nggak bisa ditekuk. Terus Krishnanya juga bagus ya,
Krisnanya peraih juara mobilan, mampu juara di event mobilan. Paling tidak itu bisa jadi acuan kita untuk breeding, dengan harapan bapaknya biasa juara mobilan ya nanti cucu-cucunya atau turunannya mudah-mudahan bisa minimal juara motoran, kan seperti itu ya. Itu acuannya seperti itu, paling enggak kualitasnya sudah teruji lah untuk Krisnanya. Nah, ini anak Krisna masuk sekali menurut saya ya. Jadi untuk saat ini saya hanya berani menyetok-nyetok burung-burung yang sekiranya saya juga kepingin memiliki sebenarnya, tapi kalau ada yang minat juga saya lepas. Jadi tidak khawatir nanti jika tidak tersold out. Misalnya ini udah mahal, ini belian mahal sekali. Anak Milan ini sama itu ya, sama apa anak Samoser. Ini saya stok dari bulu piek utuh, saya posting nggak laku-laku, akhirnya saya jodohkan. Dan nanti kalau misalnya udah segini, saya udah sayang ya, udah sayang untuk melepasnya. Ini makanya ini saya potong ringnya karena sudah dewasa dan sudah bisa diambil anaknya. Saya potong ringnya biar aman lah, biar nggak ada yang nego-nego. Nah, ini sudah lanjut sekali nih bos, anak Krisna bos, amat sangat sudah lanjut sekali. Untuk saat ini saya jarang membuat konten atau datang ke peternak lain ya, karena terlalu sibuk di rumah, posisinya lagi sendirian ini, jadi sulit bagi saya untuk keluar-keluar, meliput-liput ke mana juga nggak sempat. Oke, seperti itu dulu bos, kapan nanti dilanjut lagi. Kita masih sama-sama belajar di dunia merpati kolong Indonesia, terutama untuk jalur-jalur terah juara di daerah Pemalang, Pekalongan, Brebes, dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peace.